Selamat pagi kakak-kakak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial untuk cerita kita di bulan Mei, yaitu cerita yang keempat dengan judul Jangan Hilang Pengharapan. Nah, ini adalah cerita terjemahan dan cerita bergambar. Bagaimana ceritanya dan alat peraganya? Mari kita simak bersama-sama. Selamat sore adik-adik semuanya. Wah, bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Semuanya ceria, datang ke hari ceria? Wah iya, mantap dong. Nah, sebelum Kak Ica memulai cerita kakak mau cerita dikit deh untuk kalian tentang diri kakak sendiri. Nah, adik-adik tahu tidak? Dulu waktu Kak Ica tamat SMA, kakak itu kepikiran nih supaya kakak bisa ndak ya kuliah gitu. Kakak mikir, tapi kakak jadi sedih juga adik-adik karena kakak ngerasa tidak yakin apakah bisa kuliah atau tidak. Tetapi satu hari kakak diberitahu adik-adik supaya kakak tidak boleh berhenti berharap kepada Tuhan. Karena ketika kakak berharap kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menolong. Hingga akhirnya adik-adik kakak berusaha dan kakak juga tetap berharap kepada Tuhan. Aku pasti yakin, aku pasti bisa kuliah. Dan ternyata Tuhan kabulkan, Tuhan tolong adik-adik, kakak bisa kuliah. Nah, dari situ kakak sadar dan kakak tahu bahwa kita semuanya punya kesempatan untuk menggapai impian kita. Asalkan kita mau berusaha dan percaya dan tidak berhenti berharap. Sama seperti cerita Kak Ica tadi. Kali ini Kak Ica akan membawakan cerita tentang hewan-hewan laut. Nah, cerita ini mengajarkan kita untuk menggapai impian kita dengan berusaha dan tidak berhenti berharap kepada Tuhan. Bagaimana ceritanya? Ini dia ceritanya. Di sebuah samudera yang sangat luas adik-adik, terdapat suatu akuarium Pasifik. Nah, di akuarium ini terdapat berbagai jenis hewan lautan yang datang dari berbagai lautan di seluruh dunia. Karena ini adalah akuarium yang paling terbesar di dunia adik-adik. Wah, hebat kan? Kenapa Kak di akuarium itu bisa banyak jenis hewan? Karena setiap minggunya akan didatangkan nih hewan-hewan laut dari berbagai lautan untuk menjadi penghuni baru di akuarium itu. Nah, pada minggu itu ada seekor lumba-lumba kecil adik-adik yang diambil dari laut lepas dan dijadikan penghuni baru di akuarium itu. Tetapi ternyata si lumba-lumba kecil ini sedih karena dia menjadi terpisah dengan keluarganya. Dia menjadi merasa terkurung di akuarium itu karena tidak punya keluarga dan dia sangat sedih. Hingga akhirnya si lumba-lumba kecil ini berharap bahwa suatu hari dia bisa kembali ke laut lepas bertemu dengan keluarganya. Setiap hari adik-adik dia selalu berharap supaya impiannya itu tercapai. Nah, selain lumba-lumba kecil, ternyata sebelum si lumba-lumba kecil ada, di akuarium itu ada sekelompok mafia hewan laut adik-adik. Nah, adik-adik tahu tidak mafia itu apa? Kakak kasih tahu. Mafia itu adalah sekelompok orang-orang yang berbuat jahat dan melakukan tindakan kriminal adik-adik. Jadi, kelompok hewan laut ini mereka selalu berbuat jahat. Bahkan kalau ada penghuni baru nih, mereka pasti akan merencanakan hal yang jahat untuk penghuni baru itu. Karena mereka berpikir bahwa itu akan menjadi keuntungan untuk mereka. Dan mereka tahu adik-adik, kalau ada si lumba-lumba kecil yang baru datang, baru hadir di akuarium itu. Wah, lumba-lumba kecil itu pasti masih polos. Kita pasti akan bisa berbuat jahat kepadanya. Sepertinya seru, kata si kelompok mafia itu adik-adik. Hingga akhirnya mereka merencanakan suatu hal yang jahat untuk si lumba-lumba kecil ini. Mereka berencana untuk mengeluarkan si lumba-lumba kecil ini, tapi mengeluarkannya ke laut Jepang adik-adik. Mereka berencana untuk menjual si lumba-lumba kecil itu karena si lumba-lumba kecil ini rupanya sangat unik dan keren dan lucu seperti bintang-bintang film di sirkus adik-adik. Jadi mereka berusaha untuk merayu si lumba-lumba kecil itu. Ya, akhirnya mafia itu pun mendekati si lumba-lumba kecil. Hai lumba-lumba kecil, kamu sepertinya baru datang ya di akuarium ini. Kami dengar katanya engkau tidak betah di sini dan engkau ingin pulang ke laut lepas. Apakah itu benar? Kata kelompok mafia jahat itu. Wah, iya benar.
Benar sekali. Aku sedih di akuarium ini. Aku tidak betah karena aku terpisah dengan keluargaku. Memangnya kalian bisa menolongku? Kata lumba-lumba kecil dengan penuh harapan. Wah, tentu bisa. Itu hal yang mudah. Kami akan menolongmu untuk pulang ke rumahmu. Tidak perlu khawatir, kami akan menolongmu. Masih bisa. Kata kelompok jahat itu meyakinkan si lumba-lumba kecil adik-adik. Si lumba-lumba kecil senang karena dia benar-benar percaya bahwa mereka itu akan menolong dia. Dia tidak curiga bahwa mereka ini adalah mafia jahat. Ternyata ada yang memperhatikan mereka adik-adik, yaitu lumba-lumba tua. Nah, lumba-lumba tua ini tahu nih bahwa kelompok mafia ini pasti akan merencanakan hal yang buruk kepada lumba-lumba kecil. Hingga akhirnya lumba-lumba tua ini pun menghampiri si lumba-lumba kecil. Lumba-lumba kecil, jangan percaya kepada mereka. Mereka itu adalah kelompok jahat di akuarium ini. Aku yakin tadi mereka pasti merencanakan hal yang buruk untukmu. Jangan dengarkan mereka, kata lumba-lumba tua. Hah? Memangnya iya? Tapi tadi mereka berencana ingin menolongku, lumba-lumba tua. Mereka katanya akan membantuku untuk keluar dari akuarium ini. Aku yakin mereka akan menolongku, kata si lumba-lumba kecil. Jangan percaya kepada mereka. Percayalah padaku, aku akan membantumu. Percayalah, kata lumba-lumba tua. Akhirnya lumba-lumba tua pun menunjukkan adik-adik sebuah denah tentang akuarium dan terowongan yang mengarah ke kolam paus yang berada di laut lepas. Jadi lumba-lumba tua pun menjelaskan nih tentang rencana bagaimana untuk bisa keluar dari akuarium itu. Mereka pun berangkat adik-adik. Mereka berangkat menghampiri terowongan yang menghubungkan akuarium dengan laut lepas. Mereka mulai memasuki terowongan itu. Tetapi ternyata kelompok mafia jahat itu, si ubur-ubur hijau, melihat mereka memasuki terowongan itu. Si ubur-ubur hijau pun berpikir, apa yang mereka lakukan? Apakah mereka benar untuk kabur? Kata si ubur-ubur hijau. Setelah itu, lumba-lumba tua dan lumba-lumba kecil pun mulai menjalankan rencananya. Mereka mulai memasuki terowongan itu adik-adik. Mereka mulai berenang. Tetapi ternyata mereka mengalami kesulitan untuk memasuki terowongan itu. Karena apa? Karena ada arus yang kuat dari depan sehingga mendorong mereka ke belakang dan mereka kesulitan untuk berenang ke depan adik-adik. Mereka terus berenang sekuat tenaga sampai akhirnya si lumba-lumba kecil mulai melemah. Lumba-lumba tua, aku sudah capek. Sepertinya kita tidak bisa melewati terowongan ini. Bagaimana caranya bisa keluar? Aduh, sepertinya tidak bisa lah. Tidak bisa, aku rasanya ingin menyerah, kata si lumba-lumba kecil adik-adik. Tetapi lumba-lumba tua dengan bijaksana menasihati si lumba-lumba kecil. Jangan mudah menyerah. Ayo berenang sekuat tenaga. Kita pasti bisa melewati terowongan ini. Terowongan ini tidak jauh kok. Kita pasti bisa keluar dari sini. Ayo kita berenang sekuat mungkin, kata si lumba-lumba tua memberi semangat kepada lumba-lumba kecil. Sedangkan adik-adik di depan pintu terowongan tadi, si ubur-ubur hijau memberitahu teman-temannya bahwa si lumba-lumba tua dan lumba-lumba kecil sepertinya akan keluar dari akuarium. Ia pun mengajak teman-temannya untuk mencegah mereka. Ayo, ini tidak bisa dibiarkan. Kita harus mencegah mereka. Oh, enak saja mereka ingin kabur, kata mereka. Tetapi mereka sadar adik-adik bahwa mereka tidak bisa menyusul lumba-lumba karena arusnya juga kuat. Hingga akhirnya mereka berpikir bagaimana caranya untuk mencegah si lumba-lumba ini. Dan akhirnya adik-adik mereka mendapatkan ide, yaitu untuk menekan tombol alarm yang dapat mengeringkan air di terowongan. Dengan begitu, lumba-lumba akan kesulitan untuk keluar adik-adik. Mereka pun menekan tombol alarm itu dan alarm pun berbunyi. Tet, 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 menandakan bahwa air di terowongan akan segera kering adik-adik. Dan petugas akuarium pun mulai berdatangan ke pintu terowongan. Sementara di dalam terowongan, si lumba-lumba tua dan lumba-lumba kecil hampir menuju ke ujung pintu adik-adik. Pada saat alarm berbunyi, mereka kaget. Aduh, bagaimana ini lumba-lumba tua? Airnya akan segera dikeringkan. Bagaimana ini? Aku takut, sepertinya kita tidak akan bisa keluar, kata si lumba-lumba kecil. Ia menjadi sedih adik-adik, bahkan ia menjadi pesimis dan ia merasa tidak yakin bahwa ia akan bisa. Tetapi lumba-lumba tua terus memberikan semangat dan motivasi kepada lumba-lumba kecil.
Jangan menyerah lumba-lumba kecil. Kita pasti bisa keluar dari sini. Ayo, kerahkan tenagamu sekuat mungkin. Berenang dengan kuat. Kita pasti bisa keluar. Tidak boleh menyerah. Tetapi lumba-lumba tua, di depan sana ada penjaga yang akan menangkap kita. Aku sepertinya tidak akan bisa kembali kepada keluargaku. Kata lumba-lumba kecil yang menjadi nangis. Adik-adiknya pun menangis. Dan ia sudah mulai melemah. Tetapi sekali lagi lumba-lumba tua memberikan semangat. Ayo, kita pasti bisa. Jangan menyerah. Jangan hilang harapan. Kita pasti bisa keluar. Sedikit lagi kita akan sampai. Hingga akhirnya lumba-lumba kecil pun semangat adik-adik. Dia bersemangat. Dia berenang sekuat tenaga. Dengan sekuat mungkin ia berenang menyusuri terowongan itu. Sampai-sampai ia tidak merasakan arus yang kuat itu adik-adik. Karena dia begitu bersemangat. Dan akhirnya tibalah mereka di ujung terowongan. Lumba-lumba tua ini ternyata adalah seorang pelompat yang paling hebat di akuarium. Kemudian ia pun langsung mengangkat si lumba-lumba kecil hingga lumba-lumba kecil pun terangkat dari pintu terowongan dan berhasil melewati pembatas akuarium adik-adik. Setelah itu lumba-lumba mengucapkan salam perpisahan kepada lumba-lumba kecil. Kembalilah kepada keluargamu lumba-lumba kecil. Sampai jumpa, kata lumba-lumba tua itu. Kemudian apa yang terjadi pada lumba-lumba kecil? Ia berhasil pulang ke rumahnya adik-adik. Ia berhasil kembali ke laut lepas dan bertemu dengan keluarganya. Semuanya itu ia berhasil dapatkan karena ia berusaha dan tidak hilang harapan. Tepuk tangan untuk cerita kita. Nah, dari cerita lumba-lumba tadi kita tahu adik-adik bahwa Kak Ica, adik-adik semuanya pasti punya impian, pasti punya cita-cita. Kita pasti tidak punya cita-cita yang buruk kan? Pasti kita punya impian yang baik, yang indah, yang ingin hebat adik-adik. Dan untuk itu kita tidak hanya merencanakan impian itu saja, kita harus menggapainya, kita harus mengejarnya supaya berhasil. Bagaimana caranya Kak? Nah, caranya seperti yang cerita kita tadi. Pertama, berusaha. Berusahalah sekuat mungkin dan semampu yang adik-adik lakukan supaya kita bisa menggapainya adik-adik. Berusaha saja tidak cukup, kita juga harus berdoa dan percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong adik-adik. Kalau adik-adik mau dapat peringkat, mau dapat nilai tinggi, mau dapat bisa masuk sekolah favorit, sekolah yang keren, bermimpi saja tidak cukup adik-adik. Adik-adik harus berusaha, belajar yang rajin, mengerjakan semua tugas adik-adik dan harus mengasah ilmu adik-adik. Dan belajar saja juga tidak cukup, tetapi kita perlu pertolongan dari Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara berdoa dan percaya Tuhan pasti akan menolong dan Tuhan pasti akan sediakan yang terbaik untuk masa depan adik-adik. Nah, jadi hari ini dari cerita ini kita belajar untuk menjadi anak-anak yang mau taat kepada Tuhan, mau berusaha mengejar mimpi kita dengan berusaha dan percaya kepada Tuhan. Demikianlah cerita kita sore hari ini. Sampai jumpa.